Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Salsabila Safitri, Rahma Albia, dan Adila Sabita. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Yang pertama, proses masuknya Islam ke Andalusia. Andalusia merupakan sebuah wilayah yang berada di Spanyol. Andalusia sendiri adalah sebutan bagi bangsa Vandal yang menetap di wilayah tersebut. Dalam sejarahnya, Andalusia merupakan salah satu kunci penyebaran agama Islam di Eropa. Sebelum agama Islam menyebar, Andalusia merupakan kekuasaan dari Vandal sampai pada abad ke-2 Masehi hingga 5 Masehi. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu Kekaisaran Romawi berhasil menguasai Andalusia. Namun pada abad ke-5 Masehi, bangsa Vandal berhasil merebut kembali Andalusia. Bangsa Vandal mendirikan kerajaan Gothia sampai kerajaan Ottoman, menyerang dan berkuasa di Andalusia. Pada saat kerajaan Ottoman jatuh, Andalusia kembali ke bangsa Eropa dan bangsa Eropa menghapuskan jejak-jejak Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Andalusia atau berkuasa di Indonesia setelah Raja Gothia meninggal pada tahun 710 Masehi dan digantikan oleh Roderick. Pada masa pemerintahan Roderick, masyarakat merasa bahwa pemerintahan ini bersifat diktator. Hal tersebut menyebabkan banyak dari keluarga kerajaan meminta bantuan kepada pihak luar, yaitu Musa bin Nusair. Musa bin Nusair merupakan seorang beragama Islam dan pada saat itu menjabat sebagai gubernur Afrika di bawah Khalifah Walid bin Abdul Malik. Dari kerjasama tersebut dan meminta izin kepada Khalifah Walid bin Abdul Malik, Musa bin Nusair memimpin tim ekspedisi dengan jumlah pasukan diperkirakan 7.000 untuk menyerang Andalusia. Dengan bantuan dari Torik bin Ziyad yang dimintai tolong Graf Julian, mereka berhasil menguasai Andalusia pada tahun 711 Masehi. Pada saat itu jugalah Andalusia menjadi wilayah menyebarnya agama Islam di Eropa. Kemudian periodisasi Islam di Andalusia dan karakteristik setiap periodenya. Pada periode pertama yaitu tahun 711 hingga 755 Masehi, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna karena adanya gangguan-gangguan yang masih terjadi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian periode kedua yaitu tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima, yaitu Abdurrahman pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad, tetapi pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan, baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Lalu periode ketiga yaitu tahun 912 hingga 1013 Masehi. Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdul Al-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Kemudian periode keempat yaitu tahun 1013 hingga 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif, yaitu dinasti-dinasti kecil yang berpusat di suatu kota. Seperti yang pertama Bani Abbad di Sevilla, kedua Bani Hud di Saragossa, ketiga Bani Zunnun di Toledo, keempat Bani Ziri di Granada, dan kelima Bani Hamud di Cordoba dan Malak. Pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian internal. Lalu periode kelima yaitu tahun 1086 hingga 1248 Masehi.
Pada periode ini, Islam masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun, yaitu tahun 1086 hingga 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 hingga 1235 Masehi. Dan yang terakhir periode ke-6 yaitu tahun 1248 hingga 1492 Masehi. Pada periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar, yaitu pada tahun 1232 hingga 1492. Peradaban pada periode ini kembali mengalami kemajuan, namun hanya di wilayah yang kecil seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Peradaban Islam yang dikembangkan di Andalusia. Masyarakat Islam Spanyol merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab, yaitu utara dan selatan. Maka mereka memberi saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan. Peradaban Islam di Spanyol sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik dalam bidang intelektual yang menyebabkan kebangkitan Eropa saat ini, bidang kebudayaan dalam hal ini bangunan fisik atau arsitektur, maupun bidang-bidang lainnya. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Perkembangan baru Spanyol didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, rami, dan sutra. Beberapa kota seperti Seville dan Cordova mengalami kemakmuran lantaran melimpahnya produksi pertanian dan perdagangan internasional. Yang kedua, kemajuan intelektual dan ilmu agama, yaitu ada beberapa. Yang pertama, filsafat, yaitu minat filsafat ini dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan, yakni selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima. Di Andalusia, filsafat Islam mencapai puncaknya. Filosof-filosof ini antara lain Ibnu Tufail yang menulis buku Hay in Ibnu Zakzan atau buku filsafat yang berisikan cerita seorang anak yang dipelihara oleh rusa, filsafat akal dan nahwu. Karena pengaruhnya yang besar, di Eropa muncul suatu aliran filsafat yang dikenal dengan nama Averroisme. Yang kedua, ada sejarah. Dalam bidang sejarah ini, Spanyol Islam telah melahirkan banyak penulis sejarah terkenal, di antaranya Zubair dari Valencia yang menulis sejarah tentang negeri-negeri Muslim di Mediterania serta Sisilia. Karya besar lainnya yang ditulis oleh sejarawan Spanyol Islam adalah Tarikh Iftita Al-Andalus yang ditulis oleh Ibnu Qutbah. Dia lahir dan dibesarkan di Cordoba dan wafat pada tahun 977 Masehi. Yang ketiga, ada sains. Sains yang berkembang di Andalusia pada masa itu banyak sekali, di antaranya ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, pertanian, dan lain-lain. Di antara para ilmuwan yang terkenal dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas Ibnu Farnas. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dan batu. Tokoh lain yaitu Ibnu Yahya An-Naqas. Yang keempat, ada bahasa Arab. Ilmu pengetahuan berkembang dengan perantaraan bahasa Arab. Orang-orang Andalusia, baik Muslim maupun non-Muslim, menerima dan mempelajari bahasa Arab. Akibatnya, lahirlah beberapa ahli bahasa Arab. Di antaranya Ibnu Refileli, Peradaban Islam di Andalusia atau Perspektif Sosial Budaya, 159 huruf, dan Ibnu Malik yang mengarang kitab Alfiyah atau buku tata bahasa Arab yang disusun dalam bentuk bait, syair, dan masih banyak lagi. Yang kelima, ada fikih. Dalam bidang fikih, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini di sana adalah Ziyad Ibnu
Abdul al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibnu Yahya yang menjadi qadhi atau hakim pada masa Hisham Ibnu Abdul al-Rahman. Yang keenam ada tasawuf. Andalusia memiliki nama-nama dalam bidang tasawuf seperti Muhyiddin Ibnu Arabi, sufi ternama yang menghasilkan banyak karya tulis antara lain Al-Futuhat Al-Makkiyah atau Penaklukan Mekah, dan terkenal dengan paham wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Yang ketujuh ada musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecermelangan dengan tokohnya antara lain Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Zaryab. Selanjutnya, yang ketiga adalah kemajuan di dalam bidang arsitektur bangunan. Kemegahan bangunan fisik Islam Spanyol sangat maju dan mendapat perhatian umat dan penguasa. Umumnya, bangunan-bangunan di Andalusia memiliki nilai arsitektur yang tinggi. Jalan-jalan sebagai alat transportasi dibangun, pasar-pasar dibangun untuk membangun ekonomi. Demikian pula irigasi, jembatan-jembatan, saluran air, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang paling menonjol adalah pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Tembok Toledo, Istana Al-Makmun, Masjid Sheffield, dan Istana Alhambra di Granada. Kemudian materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Yang pertama adalah karena munculnya khalifah-khalifah yang lemah. Pada kejayaan Islam di Spanyol dimulai dari periode Abdul Rahman yang ketiga yang kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Hakam, sang penguasa yang cinta ilmu pengetahuan dan kolektor buku serta pendiri perpustakaan. Pada masa kedua penguasa tersebut keadaan politik dan ekonomi mengalami puncak kejayaan dan kestabilan. Namun kejayaan pada masa ini tidak bertahan lagi setelah wafatnya Hakam II dan kemudian digantikan oleh Hisham II yang masih berusia 11 tahun. Yang kedua, karena konflik antara Islam dan Kristen. Para penguasa Muslim tidak menjalankan kebijakan Islamisasi secara sempurna. Penduduk Spanyol dibiarkan memeluk agamanya, mempertahankan hukum dan tradisi mereka. Penguasa Islam hanya mewajibkan mereka membayar upeti dan tidak memberontak. Kebijakan ini ternyata menjadi bumerang. Yang ketiga, karena kemerosotan ekonomi. Pada pertengahan Islam di Spanyol, para penguasa lalai memperkuat sektor ekonomi. Mereka lebih mementingkan pembangunan kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, banyak anggaran negara yang terserap untuk membiayai tentara bayaran untuk keamanan negara. Akibatnya, keuangan negara menjadi lemah dan berimbas pada kekuatan politik dan militer. Yang keempat, karena sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas ini dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan yang terjadi antara elit penguasa maupun antar putra mahkota. Terjadinya perebutan kekuasaan ini menyebabkan perang antara elit atau keluarga yang pada akhirnya dapat menggerogoti kekuatan dan kestabilan negara. Inilah yang membuat Bani Umayyah di Spanyol runtuh dan berubah dikuasai oleh raja-raja dari berbagai golongan atau muluk al-Tawi'aif. Yang kelima, karena tidak adanya ideologi pemersatu. Inilah salah satu kelemahan Umayyah Spanyol, yaitu tidak menempatkan para mu'alaf dengan perlakuan sejajar dengan orang-orang Arab. Sebagaimana politik dinasti Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibat merasa direndahkan, kelompok etnis non-Arab akhirnya menggerogoti kekuasaan. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.